Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Nah, yang akan saya bahas adalah fungsi ya, bukan persamaan kuadrat, tapi ini saling berkaitan. Nah, fungsi kuadrat, kita akan lihat dulu bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan, atau y ya, sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Nah, namanya juga fungsi kuadrat, berarti fungsi variabelnya itu ya, variabel bebasnya pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kalau dia pangkat 1 itu namanya sudah fungsi linear. Nah, kalau dia misalnya sampai pangkat 5 atau pangkat 4, seterusnya itu sudah masuk ke polinomial ya. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat ini adalah diberikan fungsi tadi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Oke. Nah, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c itu adalah bilangan real ya. Jadi ini bilangan real, bukan bilangan bulat, tapi bilangan real. Nah, kenapa a-nya tidak boleh sama dengan 0? Nah, kalau misalnya a-nya sama dengan 0, artinya di sini 0 kali x kuadrat, artinya 0 ya. Jadi pangkat tertingginya bukan pangkat 2 lagi, tapi pangkat 1. Jadinya nanti ya fungsi linear, bukan fungsi kuadrat. Nah, itu makanya dibatasi di sini a-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita akan buatkan contoh. Nah, tentukan nilai a, b, dan c pada fungsi kuadrat berikut. Kalau y sama dengan min 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Artinya a-nya adalah, a itu tadi adalah koefisien dari si, kalau di sini koefisien x kuadrat itu a, bx gitu ya, koefisien dari si x, dan c itulah konstanta. Oke, di sini b dan c-nya bisa sama dengan 0 ya, tapi a-nya saja yang nggak bisa sama dengan 0. Kalau kita buatkan di contoh ini, berarti dari sini a-nya ketahuan adalah, dapat kita lihat a-nya adalah minus 4, b-nya adalah minus 2 ya, bukan adalah ini. Nah, kalau di sini fx sama dengan fx dikurang x kuadrat, maka yang pertama kita harus tuliskan dulu ini ya, berarti fx sama dengan, kita harus buat dulu fx sama dengan, nah kita pindahin terus dulu. Berarti jadi x kuadrat ditambah dengan, karena di sini positif ya, ditambah dengan 3x, kemudian dikurang dengan 16. Artinya dari persamaan ini kita bisa dapatkan bahwa a-nya adalah 1 ya. Kalau 1 koefisien dari si x kuadrat sama yang 1, berarti kita nggak usah tuliskan 1x kuadrat, boleh langsung aja x kuadrat, artinya 1. Maka dari sini kita bisa peroleh bahwa a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 3, dan c-nya sama dengan minus 16. Nah, kalau misalnya yang di sini berarti 5 dikali dengan x kuadrat ditambah 3, maka ini kita kalikan dulu ke dalam. Ya, dari sini kita bisa tuliskan bentuknya berarti jadi, oh ini kan min y ya, berarti boleh kita tuliskan y sama dengan gitu ya. Y sama dengan berarti ini min 5. Ini kita kali kedua rows kalikan dengan negatif, berarti minus 5 dikalikan ke dalam dulu. Minus 5 dikali x kuadrat. Nah, ini kan tadi minus 5 ditambah dengan, dikali dengan 3 berarti adalah dikurang dengan 15. Nah, di sini a-nya berapa? A-nya adalah minus 5. Ini adalah si a-nya. Dan b-nya itu adalah tadi minus 15 ya. B itu berarti adalah min 15. Oh, sorry, B itu adalah 0. Ini adalah C ya. C sama dengan minus 15 dan B-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini variabel X itu nggak ada. Itu artinya adalah 0 kali X gitu ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat ini berbentuk parabola. Berbentuk parabola ya. Kalau kita buatkan gambarnya, mungkin bentuk seperti ini.
Nah, ini boleh kita masuk ke Desmos. Kita bisa buka Desmos dari sini. Kalau kita bisa masuk ke Desmos, bisa dibuka, untuk menggambarnya bisa kita buka desmos.com gitu ya. Nanti dari Desmos kita klik aja grafik kalkulator. Nah, kita bisa gambar. Contoh, saya mau buatkan Y sama dengan X kuadrat. Kalau Y sama dengan X kan dia kayak garis lurus ya. Kalau saya buat Y sama dengan X kuadrat, nah dia akan berbentuk seperti ini. Ini boleh kita kurangi, boleh kita perbesar. Nah, kalau saya gambarin, gimana kalau Y sama dengan minus X kuadrat. Nah, dia terbuka ke bawah. Kalau misalnya saya buat misalnya jadi 2X kuadrat minus 2X kuadrat, nah dia kan terbuka ke bawah. Jadi, itu perbedaannya. Kalau perhatikan, kalau saya misalnya minus 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 7, dia kan tetap terbuka ke atas kan ya. Dia akan terbuka ke atas. Ya, tapi kalau misalnya dia negatif, maka A-nya, di sini kelihatan kan si A-nya. Apa sih perbedaannya? Coba kita lihat. 3X ditambah dengan 7. Nah, kelihatannya adalah ini sama ya. Bentuknya mirip. Nah, hanya bedanya kalau di sini A-nya, dia kalau positif, dia akan terbuka ke atas, dan kalau negatif terbuka ke bawah. Makanya kita bisa balik ke PPT ini lagi. Nah, kalau dari A untuk A lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas bentuk seperti ini. Nah, dia punya sumbu simetri ya, karena kan dia bentuk parabola. Parabola itu simetris ya. Oke, puncaknya berarti dia memiliki nilai minimum dong berarti ya. Oh, nilai maksimumnya kan ini domainnya atau variabel nilai X atau variabel X itu kan dari bilangan real. Semua bilangan real berarti bisa masuk. Oh, ini berarti nilainya juga sampai A hingga. Bilangan real A hingga, maka nilai fungsinya itu juga sampai A hingga. Tapi di sini, kalau kita buat nilai maksimum ya nggak bisa diperoleh ya. Tapi kalau nilai minimumnya ada, yaitu nilai di sini kok nanti kita akan sebut dia namanya puncak. Dan ini punya sumbu simetri. Nah, kalau misalnya untuk A-nya lebih kecil dari 0, seperti yang kita lihat di Desmos tadi, maka grafiknya terbuka ke bawah. Itu seperti nah, gimana kalau misalnya dia terbuka ke bawah? Nah, nilai minimumnya itu kan tak terhingga kan? Kita nggak bisa tentukan. Kita nggak bisa tentukan nilai minimumnya. Karena kan kalau di sini nilai X-nya 1, Y-nya 1, gitu kan. Nah, X-nya minus, Y-nya, X-nya 1, Y-nya min 1, misal. Ini fungsi Y sama dengan min X kuadrat. Jadi nanti akan makin kecil, makin X-nya besar, makin Y-nya makin kecil. Nah, yang bisa kita cari adalah titik puncak di sinilah nilai maksimumnya. Oke, kita akan latihan. Contoh, tentukan apakah grafik fungsi pada membuka ke atas atau ke bawah. Tadi dari grafik kita udah lihat ya. Ini berarti adalah hanya positif, berarti dia terbuka ke atas. Kalau di sini efek sama tambah dengan, berarti ini kita pindahkan ke kiri kan ya. Atau boleh kita buatkan bentuknya ini fx tadi sama dengan y ya, fx sama dengan berarti adalah minus x kuadrat ditambah dengan 49. Nah, berarti di sini karena A-nya adalah negatif, maka dia adalah terbuka ke bawah. Oke?
Kita akan lanjutkan untuk grafik fungsi kuadrat ini. Kita bisa tentukan juga itu adalah nilai diskriminannya. Supaya apa sih gunanya nilai diskriminan ini? Ini untuk kita bisa lihat apakah dia akan memotong sumbu X atau bukan. Kalau dia misalnya memotong sumbu X, nah kita akan lihat di sini ya. Kalau misalnya D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 1 titik. Atau yang disebut dengan D-nya menyinggung sumbu X. Kalau D-nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Tidak memotong dan dia tidak menyentuh ya. Baik, menyinggung juga. Nah, berikutnya kita akan lihat menentukan titik potong fungsi kuadrat. Titik potong ini berarti titik potong ini berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu X tadi bisa ada ya. Kalau misalnya dia D-nya lebih besar dari 0 atau D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, berarti dia tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Berarti kalau titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Berarti boleh kita tuliskan AX kuadrat tambah BX itu tambah C sama dengan 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y ya, artinya adalah X-nya 0. Masukkan aja X-nya 0. Kalau tadi Y-nya 0, ya substitusikan aja Y-nya 0 yang ini tadi ya. Oke, kalau X-nya 0, berarti kalau tadi persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C, X-nya 0 ya, berarti tinggal C Y sama dengan C. Oke, kalau kita buatkan di sini untuk yang terbuka ke atas, ini kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka dia motong di 2 titik. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka dia hanya menyinggung sumbu X aja. Kalau digambarkan bentuk begini ya. Kalau misalnya dia D-nya lebih kecil dari 0, maka dia tidak menyinggung ataupun tidak memotong sumbu X. Yang terbuka ke bawah bentuk begini, ini yang A-nya lebih kecil dari 0. Ya, sama tadi. Untuk ini adalah untuk D lebih besar dari 0, ini untuk D sama dengan 0, ini bentuk kurvanya untuk D lebih kecil dari 0. Nah, ini yang disebut kalau D-nya lebih kecil dari 0 ini, dan A lebih besar dari 0, ini yang disebut dengan definitif positif. Artinya nilai fungsi itu akan bernilai positif, nilai X berapapun. Nah, kalau definitif negatif, fungsi kuadrat itu akan bernilai negatif, mau nilai X berapapun. Contoh, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat berikut memotong sumbu X. Jika ya, tentukan titik potongnya. Tentukan juga titik potong terhadap sumbu Y. Nah, contohnya Y sama dengan X kuadrat dikurang X ditambah 3. Berarti boleh kita tuliskan di sini, apakah ini memotong sumbu X? Maka yang pertama kita akan lihat dulu dari diskriminannya. Berarti dari sini D sama dengan tadi di slide sebelumnya, D itu sama dengan apa? B kuadrat dikurang dengan 4AC. Oke. Dari sini berarti B-nya adalah berapa di sini? 1 dikurang dengan 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 3. Berarti kelihatan dari sini 1 dikurang 4 kali 3, 12, berarti min 11. Artinya D-nya min 11. Berarti D itu lebih kecil dari 0. Nah, berarti apakah grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X? Enggak dong berarti ya. Oke, dia pasti tidak memotong sumbu X. Tentukan juga titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti tadi X-nya sama dengan 0. Saya tulis ini titik potong terhadap sumbu Y. Berarti di sini X-nya tadi 0. Kita tinggal substitusikan aja X-nya itu sama dengan 0. Artinya 0, tadi ya, 0 dikurang 0 ya, langsung aja. Y sama dengan C. Y-nya berarti sama dengan 3. Tuh. Nah, kita akan lihat berikutnya efek sama dengan X dikurang 3 kuadrat. Ini tadi contoh pengerjaannya sama ya. Ini diberikan untuk boleh dilatih sendiri. Pertama, dijabarin dulu ini. X dikurang 3 dikuadratin, berapa hasilnya.
Kemudian yang keempat itulah menentukan titik ekstrim. Yang ini tadi yang saya jelaskan di atas, ada titik maksimum, titik puncaknya, atau titik minimum, atau titik baliknya, atau titik puncak. Nah, titik ekstrimnya ini dari satu fungsi kuadrat adalah X puncak itu adalah min B per 2A, Y puncak itu adalah min D per 4A. Nah, ini yang kita sebut, X ini disebut dengan sumbu simetri, dan Y ini adalah nilai ekstrimnya, min D per 4A. Nah, kalau kita buatkan nilai X puncak, Y puncak, oke, nilai X titik potong dalam sumbu X, ini titik potong terhadap sumbu Y sama dengan C. Oke. Nah, kalau di sini sumbu simetrinya berarti kalau di gambar ini ya, X sama dengan 3 berarti ya. Oke, di sini X sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut sumbu simetri. Nah, inilah yang disebut dengan titik puncak itu, nilai ekstrim. Nah, sama ini juga nilai ekstrimnya. Ini berarti ada sumbu simetri. Kalau di sini sumbu simetrinya ini 3X sama dengan 3, ini X sama dengan 0. Oke, contoh. Tentukan titik puncak atau maksimum dari fungsi kuadrat berikut. Oke. Y sama dengan 8 dikurang 6X dikurang dengan X kuadrat. Nah, untuk menentukan X puncaknya, tadi adalah X puncak sama dengan min B per 2A. Min B per 2A, berarti B-nya itu adalah di sini A-nya adalah min 1, B-nya adalah minus 6, C-nya adalah 8. 6 per 2 gitu. 2 kali min 1 berarti sama dengan 2 kali min 1 berarti sama dengan minus 3. 6 per minus 2. Minus 3 ya. Oke, kemudian tentukan titik puncaknya tadi ya. X puncak udah. Untuk kalau udah dapat X puncak, boleh menggunakan rumus tadi. Itu adalah D per min 4A. Atau boleh langsung aja, sudah dapat nilai X puncak, substitusikan aja langsung ke sini. Berarti Y sama dengan 8, gantikan X-nya adalah dengan minus 3. 6 dikali dengan minus 3 dikurang dengan di sini berarti adalah minus 3 kuadrat. Berarti 8 ditambah dengan 18. 8 ditambah dengan 18. Terus ini dikurang dengan 9. Maka dapat hasilnya adalah ini 9 ya, 9 berarti 17. 8 tambah 9, 17. Oke, ditanyakan titik puncaknya, berarti adalah titik itu selalu X, Y ya. Berarti adalah minus 3, dengan 17. Oke, nah untuk yang ini boleh dibuat sebagai latihan. Ini sama juga, tinggal dijabari dulu. Kemudian kita akan menentukan persamaan fungsi kuadrat. Menentukan persamaan fungsi kuadrat ini ada 3. Yang pertama adalah kalau misalnya diketahui ada titik puncak atau ekstrimnya atau titik baliknya, itu X puncak, Y puncak, dan ada satu titik lainnya, maka boleh kita gunakan rumus ini. Y sama dengan A kali X dikurang X puncak kuadrat ditambah dengan Y puncak. Nah, kalau misalnya diketahui titik potong terhadap sumbu X-nya, kalau titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Misalnya di X1,0 dan X2,0. Dan diketahui sebarang titik lainnya, boleh kita gunakan rumus Y sama dengan A kali X dikurang X1 kali dengan X dikurang X2. Nah, titik lainnya ini, titik sembarang ini nanti yang akan kita pakai untuk menentukan si A-nya. Kemudian, yang ketiga adalah, kalau misalnya diketahui melalui 3 titik sembarang, boleh kita langsung aja pakai persamaan ini ya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C. Nanti misalnya titiknya X1, Y1, masukkan X-nya
berapa, misalnya 1,2 gitu ya, masukkan X-nya berarti 1, Y-nya 2. Jadi nanti dia akan persamaannya 1A ditambah 1B, A tambah B tambah C sama dengan 2. Gitu. Jadi substitusikan aja X dan Y itu ke persamaan ini. Jadi sehingga nanti akan ada 3 persamaan dengan 3 variabel. Nah, itu nanti yang kita bisa selesaikan dengan metode eliminasi maupun substitusi untuk menentukan berapakah nilai A, B, dan C. Kalau udah dapat nilai A, B, dan C-nya, ya udah tinggal masukin aja persamaannya Y sama dengan A-nya dapat berapa, masukin nilainya, B-nya dapat berapa, tinggal masukin tambah C. Oke, kita akan buat contoh. Tentukan grafik dari fungsi berikut jika diketahui grafik fungsi jika diketahui memiliki titik ekstrim ya di 3,5 dan melalui titik 1,3. Nah, caranya yang pertama tadi gimana rumusnya saya perlihatkan ke atas lagi, itu adalah kalau dia melalui melalui titik puncak dan satu titik lainnya langsung Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak kuadrat ditambah dengan Y puncak. Nah, ini kita pakai rumus yang ini, bukan rumus yang lain, karena yang diketahui di sini adalah X puncak dan Y puncaknya dan melalui sebuah titik. Nah, makanya untuk menyelesaikan ini, maka kita gunakan, dia kan memiliki titik ekstrim. Titik ekstrimnya itu berarti adalah itu tadi, X puncak, Y puncaknya. Ya, tadi dan melalui sebuah titik. Kita gunakan persamaannya Y sama dengan dikali dengan X dikurang dengan X puncak kuadrat ditambah dengan Y puncak. Nah, berapakah nilai X puncak? 3, Y puncak adalah 5. Nah, si X ini kita substitusikan dengan si min 1, dan Y-nya kita substitusikan dengan minus 3. Kita masukkan ya, Y-nya adalah minus 3. Minus 3 sama dengan A dikali X, X-nya adalah minus 1, dikurang X puncaknya adalah 3 ya. X puncak yang ini adalah X puncak, yang ini adalah Y puncak. Sedangkan ini adalah melalui sebuah titik, sembarang titik ya. Ini X, dan ini adalah Y. Ini X-nya ya. Oke, kita tinggal masukkan minus 3 sama dengan A dikali 1 dikurang X puncaknya adalah 3. Ini tinggal dikuadratin. Ditambah Y puncak itu adalah 5. Berarti kita bisa tuliskan minus 3 sama dengan, ini min 1 dikurang 3 berarti adalah minus 4 kuadrat berarti 16. Ini adalah 16 A ditambah dengan 5. Nah, berarti dari sini minus 16A berarti sama dengan, ini kita tinggal pindahkan aja. Minus 3 ini berarti jadi minus 8 ya. Maka A-nya min 8 sama dengan 16A, maka A-nya sama dengan minus 2. Nah, berarti persamaannya fungsinya berarti fungsi berikut ini berarti jadi A-nya sama dengan minus 2 ya, tinggal masukkan aja. Berarti Y sama dengan minus 2 dikali X dikurang dengan X puncak. X puncak itu adalah 3. Baru kita kuadratkan, ditambah dengan Y puncak itu adalah 5. Nah, kalau kita selesaikan berarti di sini kuadratkan dulu dalam kurungnya ya. Minus 2 dikali, kuadratin ini berarti X kuadrat dikurang dengan 2AB ya. Langsung aja bentuk umumnya. Berarti 6X kemudian ditambah dengan, kalau yang dikuadratkan kalikan aja X kurang 3 kali X kurang 3 ya, dapat hasilnya X kuadrat dikurang 6X ditambah dengan 9 baru ditambah dengan 5. Oke, ini tinggal dikalikan ke dalam, berarti ini jadi minus 2X kuadrat kali ke dalam berarti minus 2X kuadrat ditambah ini jadi minus 2 kali minus 6 berarti ditambah dengan 12X. Kemudian minus 2 kali 9, berarti minus 18 tambah 5, berarti adalah dikurang dengan 13.
Nah, itulah dia fungsi kuadratnya ya. Kalau mau menggambarkan boleh langsung kita ke Desmos. Minus 2x kuadrat ditambah 12x ditambah dikurang 13. Kita langsung bisa pakai Desmos. Masukin di sini. Y sama dengan minus 2x kuadrat minus 2x kuadrat dikurang dengan dikurang 12x dikurang 13. Minus 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 13. Jadi nanti bentuk grafiknya adalah bentuk seperti ini. Nah, kalau kita bisa, ini bisa digeser-geser ya. Bentuknya bentuk seperti ini nanti. Oke, untuk yang contoh yang ini, memotong sumbu X di titik minus 2,0 dan 5,0 serta melalui 3,20 ya, gunakan tadi yang kedua ya, rumus yang kedua. Kalau yang ini adalah substitusikan aja dengan 3 titik, masukkan X-nya berapa, X-nya 0, Y-nya 3, X-nya minus 2, Y-nya 11, X-nya 1, Y-nya 2. Oke. Nanti di sini ada beberapa soal yang bisa sebagai latihan soal untuk mempertajam pemahaman dari apa yang dijelaskan tadi. Oke, thank you sudah menonton video saya. Terima kasih. Boleh videonya boleh di-subscribe. Thank you.